Hai Tribuners, senang sekali berjumpa lagi bersama dengan saya Injilita Karur dalam acara Tribun Female. Tribun Female kali ini Tribuners menarik ya dengan tema kita yang Tribuners baru baca, yaitu kenapa harus Zumba. Ya pastinya Tribuners, bagi kita olahraga itu adalah salah satu kesehatan untuk tubuh dan jasmani kita. Nah, salah satu yang kita akan bahas yaitu adalah Zumba nih, Tribuners. Kenapa harus Zumba dan seperti apa sih manfaat Zumba tentunya untuk kita kaum wanita ataupun kaum pria dan kalangan setiap umur yang pastinya ingin berolahraga. Dan sudah hadir Tribuners di podcast Studio Tribun hari ini. Langsung saja kita sapa Kak Alexa. Halo Kak Alexa, apa kabar? Apa kabar? Kabar baik Kak? Baik dan sehat. Baik dan sehat tentunya, ini udah cerah-cerah, glowing gitu ya. Kak Alexa sudah hadir, thank you banget Kak boleh hadir datang di podcast Studio Tribun Manado. Oke Kak, kita akan bahas tema kita pada hari ini nih Kak. Nah, kenapa harus Zumba? Tapi sebelumnya nih Kak Alexa mungkin boleh memperkenalkan diri dulu kepada para Tribuners. Silakan Kak. Ya, halo Tribuners. Ya, saya dengan Alexa, biasa disapa dengan Sin Alexa, yang pada saat ini sangat senang bisa diundang untuk hadir dalam podcast Tribun. Yes, oke. Jadi untuk Tribuners ketahui bahwa Kak Alexa ini, kalau Zin itu artinya adalah Zumba Instructor Network ya Kak ya. Jadi Kak Alexa ini adalah salah satu Zumba Instructor. Nah, kita akan tanya-tanya nih Kak tentang Zumba ini. Kenapa sih Kak harus Zumba? Iya. Zumba Fitness itu kalau sekarang ini ya cukup populer ya. Dari awal-awal tahun 2010 ya, itu memang cukup masih baru ya kalau untuk di Sulawesi Utara. Jadi pada saat ini kenapa memang harus Zumba, karena dari olahraga ini juga sangat diminati oleh segala umur. Ya, ada anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan di lansia pun suka untuk Zumba. Ya. Wow. Ya. Jadi ini menarik, semua kalangan bisa mengikuti olahraga senam Zumba ini ya Kak ya. Sekali. Nah, kira-kira apa sih manfaat dari Zumba senam ini? Senam Zumba ini nih Kak. Iya, manfaat dari Zumba ini, jadi salah satunya, jadi kita bisa di samping tentulah setiap namanya kebugaran ya, tentulah sangat menyehatkan tubuh kita, dan juga antara lain kita bisa membentuk tubuh kita ya, body, bisa menghilangkan stres, dan juga kita bisa bersosialisasi dengan orang lain. Ya, kalau dari segi kesehatan yang lebih detail lagi, tentulah bisa menurunkan tekanan darah dan juga untuk jantung. Ya. Wah, itu menarik sekali ya Kak Alexa ya. Jadi dapat menyehatkan secara seluruh untuk tubuh kita ya Kak ya. Bahkan segala penyakit juga bisa dengan senam Zumba ini. Betul. Dan apalagi tadi Kak Alexa juga sempat bilang untuk manfaatnya bisa menghilangkan stres ya Kak ya. Betul sekali. Wah, luar biasa. Dan itu kalau misalnya kalau ikut Zumba itu Kak, alangkah baiknya di beberapa waktu, hari-hari apa saja, misalnya satu minggu berapa kali atau satu bulan berapa kali? Kalau untuk Zumba ini tergantung ya dari masing-masing, dari stamina kita dan waktu. Ya, kalau saya sendiri pun setiap hari dari awal-awal untuk memperkenalkan Zumba ini sehari bisa 4 kelas. Sehari 4 kelas? Bisa 4 kelas ya, mengajar ya. Dan untuk partisipan yang mau ikut itu, seperti saya katakan tadi, tergantung dengan stamina dan waktu ya. Tapi alangkah baiknya itu dilakukan pada waktu pagi sebelum kita mulai aktivitas, dan sore menjelang malam sesudah kita melakukan aktivitas. Karena untuk mau ikuti senam ini kan ada yang mungkin yang kerja, ya kan. Jadi kalau mereka tidak punya waktu pagi, bisa ambil waktu sore ataupun malam. Kalaupun mereka hanya punya waktunya pagi, bisa. Karena kan kalau sekarang ini banyak ibu-ibu apalagi mengantar anaknya sekolah, daripada mereka nongki-nongki, ya mending mereka Zumba aja. Ya, betul.
Daripada ngobrol-ngobrol lama-lama ya, Kak Iya, ya langsung betul. ikut Zumba Zumba juga. aja. Jadi untuk Zumba ini bisa diikuti setiap hari, Kak. Setiap hari. Setiap hari boleh. Kapan saja Kapan bisa. saja bisa. Iya. Oke. Asal stamina kita kuat lagi ya, Kak. Betul, Kembali iya. lagi. Wow. Dan itu boleh dilakukan pagi dan juga malam hari. Sore, malam. Sore, Iya. malam juga bisa. Jadi satu hari 2 kali ya, Kak ya. Bisa 2 kali. 2 kali. Tergantung kemampuan. Tergantung kemampuan Ya. kita. Wah, menarik ya Tribuners. Jadi itu untuk manfaatnya Zumba tentu menyehatkan dan ada hari-hari tertentu yang juga bisa kita ikuti tergantung dari stamina kita ya, Kak ya. Ya. Dan nah, apakah Zumba juga bisa membentuk tubuh? Tadi kan juga manfaatnya selain stres, menghilangkan stres, dan ada juga kan yang ikut Zumba ini pengen mungkin tubuhnya ada yang ingin menurunkan berat badan atau lain sebagainya, atau bisa juga menambahkan berat badan. Bagaimana Kak Alexa? Bisa. Dari pengalaman dari member-member saya, biasa kan yang datang. Ya. Ya Kak, saya ingin menurunkan berat badan. Iya. Ya, saya bilang, oh kalau mau ikuti program, ya akan saya berikan ya. Dan tentulah baik yang mau menurunkan badan maupun yang mau menaikkan badan, ya. Karena kan dari setiap partisipan yang datang ada yang mungkin mereka anggap dia itu terlalu kurus. Ya mau bikin agak sedikit poco-poco, Berisi, ya, Kak, ya betul. kan. Nah, dan juga ada yang ingin merubah postur tubuh. Ada yang bungkuk, Ingin bisa jadi tegap. ya jadi tegak, bisa terbuka. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dari mengikuti jenis kebugaran ini. Yang pasti kalau kita memang mengikuti program yang kami berikan, dan tentulah yang paling penting adalah menjaga pola hidup yang sehat. Ya, kan nggak mungkin cuman kita ikut-ikut senam terus kita nggak makan. Ya, betul. terus apalagi banyak sekarang orang-orang pingin ikut Zumba, oh mau diet, tidak rasa. Saya selama ini tidak pernah diet. Yang pasti ikuti saja program yang ada dan hidup yang sehat, pola hidup yang sehat, tentulah goals akan kita dapatkan semua. Wow, itu jadi bisa salah satu juga untuk membentuk tubuh kita ya Kak ya. Iya, postur tubuh Postur juga. Ya. tubuh juga. Jadi pengalaman-pengalaman dari Kak Alexa sendiri, ada member yang ingin menurunkan berat badan, Iya. ada juga yang ingin menaikkan berat badan. Betul. Dan biasanya program itu Kak setiap hari di Kak Alexa sendiri atau ada jangka-jangka waktunya? Itu bagi mereka yang punya waktu ya. Saya lebih menyarankan mereka untuk pertama 2 minggu pertama mereka ikut seminggu 3 kali, ya kan. Namanya ini mengikuti sesuatu hal yang baru. Tubuh kita juga itu harus perlu penyesuaian. Jadi kita tidak harus mengajak mereka, oh kamu harus ikut tiap hari. Ya. Adanya itu dari metabolisme tubuh mereka itu kadang tidak bisa menerima kalau satu hal yang baru terus kita paksakan ya. Jadi bertahap lah. Jadi bertahap. Kalau mereka mau ikuti program yang ada step-stepnya, dan juga biasanya kita memberikan masukan-masukan untuk makanan apa yang bisa mereka makan ya, tanpa mengurangi kebiasaan mereka makan gitu. Jadi tips-tips yang bisa kita bagikan kepada mereka, dan bersyukur sampai saat ini banyak yang berhasil. Makanya itu menjadi satu bukti bahwa Zumba Fitness ini sangat efektif dan produktif untuk dilakukan bagi yang mau untuk menurunkan berat badan atau mau menaikkan berat badan ataupun ingin membentuk postur tubuh. Karena ada yang dulunya pas datang ke studio agak membungkuk, sekarang dia sudah tegap. Ya, gitu. Nah, Kak, menarik ya. Jadi untuk senam Zumba ini ya, Kak ya. Dan apakah untuk senam Zumba ini bisa dikolaborasikan dengan olahraga lain, Kak? Kalau ingin habis setelah Zumba Fitness mungkin ingin melakukan fitness yang angkat-angkat berat, alat-alat Gym, berat, ya gym ya Iya. Kak ya. Atau bisa lain sebagainya untuk olahraga lain. Alangkah baiknya kalau ingin melakukan ikut kelas Zumba Fitness itu di pagi hari, ya kan. Kalaupun memang dia akan mau melanjutkan misalnya untuk ke gym, itu ada range waktu minimal dia 2 jam,
Tapi paling bagus dia kalau dia mau Zumba fitness pagi, dia bisa gym sore. Ya, karena seperti yang saya katakan tadi, kita tidak bisa memaksa sesuatu dalam tubuh untuk melakukan kita mau ini supaya cepat, tidak. Karena bila mana kita memaksakan itu, ada kalanya tubuh tidak mau menerima, makanya dia akan ada orang kita lihat sering Zumba, ikut gym, tapi tidak terbentuk. Ya, karena dia boleh katakan dia overtrain. Jadi otot-otot yang ada dalam tubuh kita itu dia akan kurang bekerja kalau kita terlalu memaksakan, ya kan? Sama dengan mobil. Kalau misalnya dia jangka waktu untuk bensin cuman sekitar misalnya untuk Manado Bitung, dia sudah putar sampai Bitung, dia ke Gorontalo, adanya mesinnya jadi Bisa jadi ada macet. trail, Ya, jadi begitu. Namanya dalam tubuh kita ini itu semua mesin-mesin yang ada, ya kan. Kalau memang kita melakukan, kita bisa maintain sesuatu yang bisa memaksimalkan untuk dia menjadi bisa mendapatkan hal yang bagus. Harus ada aturannya, ya. Dan Zumba fitness itu juga sendiri kita mempunyai satu formula, ya, satu formula. Jadi kita bukan sembarang-sembarang aja. Oh, kita mau mengajar Zumba fitness. Oh, ini enggak. Makanya diperlukan seorang instruktur itu harus mengikuti training. Nah, menarik ya itu ya Kak, untuk membahas tentang instruktur juga, karena Kak Alexa juga adalah Zin, seorang Zumba Instructor Network. Dan sebelum kita membahas itu nih Kak, Inge mau tanya lagi nih, kalau Zumba itu alangkah baiknya dia berapa menit sih Kak? Kalau Zumba itu ya ada kan kalau di sekarang kan sudah banyak ya Kak untuk ikut-ikut di internet juga, ada beberapa menit, itu kira-kira berapa menit menurut Kak Alexa? Kalau dia biasanya kalau kita melakukan Zumba fitness itu ada yang indoor, ada yang outdoor, ya. Beda juga itu Beda, ya, Karena kalau untuk indoor kita bisa sampai 1 jam. Oh, kalau indoor 1 jam. 1 jam, ya. Tapi kalau misalnya yang outdoor itu paling maksimal sebenarnya 45 menit. 45 menit. Kenapa? Apa yang membedakan antara indoor dan outdoor, Kak? Iya, kan kalau kita di indoor itu kan dalam suasana dalam ruangan, ya. Jadi ada hal-hal lain yang akan mengurangi stamina kita, itu kecil sekali. Tapi kalau kita outdoor, apalagi langsung dengan sinar matahari, kemampuan kita itu tentunya akan berbeda, ya. Kita lihat saja kalau misalnya kita senam di indoor, keringat yang keluar sama outdoor kan pasti beda. Pasti beda, ya. Benar. Cuma ada sekarang ini kita lihat kegiatan-kegiatan Zumba itu kadang sudah lebih dari 1 jam, ya itu karena sudah digabungkan dengan lain, dengan jenis kebugaran yang lain. Ya kalau kayak sekarang kan Zumba fitness contoh dibuat 1/2 jam, sisanya itu gerakan suka-suka, ya, mau TikTok dan saudara-saudara lainnya. Yes, boleh TikTok itu lagi yang paling banyak ya Kak Alexa. Iya, pasti. Kak Alexa juga suka main TikTok. Nggak terlalu. Oke, jadi itu ya untuk apa sih namanya, salah satu ya untuk bisa membentuk tubuh kita, apalagi ingin ditambah dengan olahraga lainnya, tergantung dari kemampuan kita, ya betul, Kak, ya. Betul. Dan ada juga tips menarik dari Kak Alexa tadi, bahwa kalau di indoor dan outdoor ternyata beda. Ada waktunya ya Kak, waktunya ya. harus beda. Harus beda. 1 jam untuk di indoor dan di outdoor maksimal ya Kak, ya. Maksimal, dan di outdoor itu 45 menit kurang lebih ya Kak, ya. Tapi itu khusus program fitness ya, Zumba fitness. Oke. Itu khusus untuk Zumba fitness, dan pastinya harus ada instrukturnya juga ya Kak, Iya, ya. harus. Iya. Karena sekarang ini kan yang kita lihat apalagi waktu zaman pandemi kemarin, ya kan. Jadi kalau kita sendiri kita buka kelas online. Dan ada teman-teman lain yang tidak bisa mengikuti kelas online, mereka bilang, "Coach, kita ikut di YouTube." Ini. Nah, ini sangat penting harus diketahui oleh masyarakat bahwa tidak selamanya yang di YouTube itu adalah benar. Iya, karena kita harus melihat dulu apakah yang membuat kelas Zumba fitness itu adalah seorang instruktur yang mengikuti training atau tidak. Karena di saat kita mengikuti training ada hal-hal banyak yang kita pelajari di dalam.
dari segi pemilihan musiknya, dari segi kita melihat kemampuan pesertanya, ya kan? Jadi aspek-aspek yang sangat penting karena banyak kali orang mereka bilang ikut di YouTube justru badan sakit, ya kan? Itu karena hal-hal seperti tadi yang saya ungkapkan bahwa tidak selamanya yang kita ikut di YouTube itu adalah benar. Dan kalau kita ikut online sama onsite itu untungnya kita sebagai instruktur bisa supervise langsung kondisi dari partisipan yang ada, ya kan? Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu koreografi dalam satu lagu, apabila ada partisipan yang tidak mampu, seperti contoh misalnya lompat-lompat, kalau dia tidak bisa, kita bisa buat mereka untuk jalan di tempat saja. Jadi untuk mengontrol partisipan lebih gampang. Ya. Jadi itu ya untuk Tribuners mungkin yang banyak olahraga lihat di internet ya Kak ya, apalagi yang banyak YouTube ya. Di YouTube lah. Alangkah baiknya untuk dilihat dulu ya Kak ya, apakah dia seorang instruktur atau tidak, karena itu bisa juga mengganggu organ tubuh kita jika salah untuk sekali ya. mengikuti senam Zumba. Wah, itu ya menarik ya Tribuners ya, dan itu harus diperhatikan, harus ada instrukturnya ya Kak ya. Harus. Dan selain Zumba nih Kak, ada lagi olahraga aerobik. Apa sih yang membedakan Zumba dengan aerobik Kak? Iya, aerobik itu, kalau aerobik itu kita putar musik ya, kita mengikuti musik yang ada. Dengan musik ya yang kadang dengan beatnya yang cepat, ya, yang kadang juga tidak bisa dipungkiri musiknya agak monoton, ya kan, remix, ya. Terus kalau di Zumba sendiri itu kita, apalagi kita sebagai seorang instruktur, dalam setiap bulan itu kita membayar sin volume. Itu ada lagu-lagu yang mereka ciptakan, ya, ada sin volume, ada juga megamix yang setiap bulan yang kita bayar. Dan untuk pembuatan lagu-lagu ini sangat eksklusif dibuat oleh Zumba Corporation yang melibatkan artis-artis dan pencipta lagu internasional seperti Jennifer Lopez, Daddy Yankee, pasti tahu kan ya, lagu-lagu juga ada Timbaland, ada banyak yang berkolaborasi dengan Zumba Fitness dalam segi lagunya. Dan untuk kegiatan Zumba Fitness ini sendiri, kalau ada musik, ada gerakan, kita itu blend di dalamnya. Jadi musik itu kita feel. Makanya dalam Zumba itu ada beberapa genre yang diciptakan. Ada genrenya. Iya, ya. jadi setiap gerakan itu kita punya genre. Karena dalam satu formula itu kayak di Zumba itu dia punya formula. Kita awali dengan pemanasan sekitar 7 sampai 15 menit. Dilanjutkan dengan formula Zumba, diawali dengan merengue, genre merengue. Ya, salsa, reggaeton, dan cumbia. Ya, itu adalah formula dasar dalam kita melakukan Zumba Fitness. Selanjutnya kita tinggal menambahkan sedikit untuk bisa mencapai untuk 1 jam itu 60 menit. Kita bisa tambahkan genre reggaeton, hip hop, African beats, ada yang sekarang ada yang tarian-tarian dari K-pop, juga ada. Iya, karena Zumba itu dia berkembang. Mengikuti demand, tren masyarakat. Kalau sekarang lagi top dengan K-pop, ada juga genrenya K-pop di dalam. Ada juga India, ada musiknya India. Musik untuk Caribbean, untuk yang Latin sangat banyak. Jadi tidak monoton terus, tidak begitu monoton, ya Kak ya. Iya. Harus ikut tren juga agar Betul lebih sekali. menarik juga ya Kak. Iya. Wah, itu juga salah satu yang mungkin bagi member-member juga semangat Kak ya, apalagi kalau ada genre-genre, tren-tren yang baru. Jadi kalau Kak Alexa sendiri untuk genre musik yang ada dalam gerakannya itu Kak Alexa hafal sendiri ya Kak ya? Harus. Untuk buat Kak Alexa sendiri yang bikin gerakannya Kak, atau gimana? Atau ada iya. dari Zin di Manado atau Sulut atau bagaimana Kak? Iya, kalau untuk gerakannya kayak seperti kita setiap bulan kita harus membayar sekitar $50 ya, itu setiap bulan ya kita harus bayarkan ke Zumba Corporation, dan mereka mengirimkan ke kita sebagai Zumba instruktur itu lagu beserta gerakannya. Oh, jadi
lagu dan ada gerakannya Iya, juga ya Kak? ada gerakannya, dan di situ tinggal dari kita sendiri sebagai instruktur untuk bisa, kalau bisa, untuk mengkreasikan akan gerakan itu sesuai dengan kemampuan partisipan. Ya, karena mereka hanya memberikan ini arahan untuk gerakannya sesuai dengan genre. Contoh misalnya merengue, ya kan? Oh, gerakannya begini. Tapi dari kita sebagai instruktur, kalau kita mau mengkreasikan kembali gerakan itu bisa. Yang pasti harus sesuai dengan genre yang ada. Ya kan? Nggak mungkin musiknya sudah tahu merengue, kita kasih gerakannya salsa. Salsa. Ya. Ya bagi mereka yang tidak paham, mereka enjoy saja. Tapi buat kita yang sangat memahami itu, tentu kita akan memilih. Ya kan? Karena dari setiap genre yang ada itu dia memiliki BPM-nya berapa, kecepatan untuk jantung kita. Karena dalam untuk formulanya sendiri dari merengue kita naik, ya kan? Salsa kita turun. Reggaeton kita naik, cumbia kita turun. Nah itu jadi kadang partisipan sudah 1 jam kita melakukan senam. Nggak terasa. Oh sudah selesai. Ya kan? Karena ini dia naik turun. Jadi untuk jantung kita pun dia bekerja stabil. Jadi kalau dalam contoh ya, kalau dalam jenis kebugaran lain, dia dari awal dia naik, baru dia turun. Makanya kadang di tengah jalan udah capek. Tapi kalau di Zumba Fitness sendiri, itulah kenapa Beto Perez menciptakan ini supaya bisa untuk segala umur. Dan sangat menarik dengan memasukkan genre-genre yang ada. Genre-genre Ya, yang ada. betul. Itu jadi semuanya di senam Zumba itu harus ada teknik-tekniknya ya Kak? Harus, Tekniknya itu penting, tidak sembarang ya Kak ya. Betul. Kak Alexa, dan menarik ya untuk Zumba Fitness ini. Dan untuk Kak Alexa sendiri di Zumba Fitness itu ada apa saja sih Kak selain genre-genre, mungkin dari untuk kalangan-kalangan yang mengikuti, member-member yang mengikuti itu di Zumba Fitness ada apa aja? Iya, dalam Zumba Fitness sendiri itu juga dia berkembang, ada specialty-nya ya. Jadi dia ada Zumba Kids Junior, ada Zumba Kids ya, juga ya itu Kak, buat ya? anak-anak. Ya, jadi itu untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Oh, itu untuk di bawah 12 tahun. Iya. 12 tahun. Jadi ada kalau Zumba Kids Junior itu 4 sampai 6 tahun. 4 sampai 6 tahun. Iya, junior. Junior. Terus ada Zumba Kids. 7 sampai 12 tahun. 7 sampai 12. Terus ada juga Zumba Gold. Zumba Ya. Gold itu yang seperti apa Kak? Zumba Gold itu adalah untuk partisipan yang memiliki keterbatasan dalam gerakan. Oh, Ya, oke. seperti lansia atau orang-orang yang dalam pemulihan kesehatan, ya kan. Terus ada juga Zumba Toning. Zumba Toning itu biasanya mereka memakai dumbbell. Dumbbellnya 0,5 kilo untuk kanan dan kiri. Wow. Ya, mungkin kan berpikir kenapa cuman ringan. Nah, itu ringan tapi kita gerakannya itu beda. Dengan hanya dengan gym. Ya, terus ada juga Zumba Aqua. Itu Zumba di air. Oh, Zumba di air, wah. Iya, di kolam. Aquaman bisa ikut itu Kak? Oh, pasti. Aquaman sudah instruktur dia. Oh, Iya. jadi di dalam air itu bagaimana itu Kak? Iya, jadi di kolam dengan posisi dalam batas airnya harus di bawah. Iya. Cuma kan kalau di sini untuk di Sulut sendiri sudah pernah coba tapi kurang menarik. Iya, jadi kalau kita sebagai Zumba instruktur, kita telah mengambil basic 1 itu hanya untuk Zumba Fitness saja. Tapi kalau pingin mengajar Zumba Kids, Zumba Toning, Zumba Aqua. Zumba Gold, Zumba Aqua, harus ikut training lagi, spesialnya lagi. Spesialnya Iya. Jadi tidak sembarang ya. Jadi misalnya saya sebagai Zumba instruktur, Zumba Fitness, terus saya mau mengajar anak-anak, ya kan? Oh, lihat saja di YouTube ada. Iya. Tidak bisa. Tidak bisa. Harus ada lisensinya. Karena sebagai contoh, kalau kita sebagai Zumba instruktur, kita mau mengajar anak-anak, kita harus melepaskan posisi kita sebagai seorang Zumba instruktur yang ada. Kita harus memposisikan diri kita seperti anak-anak. Seperti anak-anak. Iya. Kalau di gereja mungkin kayak guru sekolah minggu, jadi guru Betul sekolah sekali. minggu. Wow, jadi itu tadi Kak untuk yang Zumba Gold, jadi untuk yang Keterbatasan gerakan. Iya. ya.
kebatasan. Dan itu bagaimana Kak ketika Kak Alexa mengajar kelas untuk Zumba Gold? Iya, kalau itu biasanya untuk lansia contohnya ya. Jadi gerakan-gerakan juga yang kita lakukan di Zumba Fitness itu setelah kita mengajar di Zumba Gold sangat berbeda. Seperti contoh, kalau misalnya ada gerakan-gerakan yang kita harus ke atas, ya kan, ataupun kita harus buka. Kalau di Zumba Gold, ya kita hanya sebatas bahu saja. Ya, untuk gerakan-gerakannya saja tidak terlalu maksimal. Ya, dan juga kalau misalnya kita ada lompat-lompat di Zumba Gold, kita hanya jalan di tempat saja. Gitu. Karena ini namanya juga kan gold. Gold. Ada juga sering kita mengajar ada di rumah sakit rehabilitasi. Biasanya situ ada pasien-pasien yang dalam masa-masa pemulihan, ya, sambil mereka berjemur di matahari jam 6 pagi, kita senam sedikit-sedikit. Karena kalau misalnya ada mereka yang duduk di kursi roda, berarti mereka hanya menggerakkan tangan-tangannya saja. Begitu. Gitu. Wow, menarik ini ya Kak ya. Iya, Buat sangat Tribuners menarik. yang ingin ikutan senam Zumba bisa langsung ikut senam Zumba ya Kak ya. Dan itu kalau Kak Alexa sendiri selain di studio ada di event di mana nih Kak? Banyak biasanya dari instansi-instansi, juga misalnya dari event-event acara kayak di outdoor, indoor, seperti contoh di Mantos, Mega Mall, event-event besar lah biasanya mereka mengundang kami. Karena untuk Zumba Fitness ini sendiri, manakala gerakan kita di kelas dan kita akan performkan untuk Keluar, acara event, ya. tentu berbeda. Ya, cara penyajiannya juga berbeda. Iya. Jadi tidak seperti di kelas hanya menonton begitu saja. Kalau untuk performance, biasanya kita lebih menampilkan ada segi formasinya, karena lebih segi kita menunjukkan untuk ada entertainmentnya. Ya. Itu ya, ada entertainmentnya juga Iya, ya Kak betul. ya. Wow, menarik. Nah, jadi kalau mungkin Tribuners selain ingin mengikuti senam Zumba, mungkin ada di luar sana juga Kak penasaran bagaimana sih Kak untuk jadi seorang Zumba Instructor Network itu seperti apa? Iya. Kalau syarat-syaratnya itu bagaimana Kak? Syaratnya tidak terlalu jelas. Yang penting, yang paling utama adalah kemauan. Kemauan. Iya, kemauan dia untuk mau belajar, untuk bisa menyehatkan orang lain, ya kan? Karena seperti contoh partisipan saja di studio itu hampir semua mereka itu adalah mengikuti training, tapi fungsinya apa? Mereka ingin belajar lebih mendalam lagi, ya. Jadi kalau misalnya fungsi-fungsinya bagaimana, dan memungkinkan apabila mereka keluar, tidak di studio, mereka luar daerah, mereka bisa senam sendiri. Ya, untuk menjadi seorang instruktur itu tidak susah. Jadi hanya mendaftar saja, bisa buka di website di zumba.com. Di situ nanti ada menunya mencari pelatihan. Di situ tinggal bisa lihat mau daerah yang mana. Di Manado juga ada. Karena kalau untuk di Sulawesi Utara sendiri ini, kita melakukan pelatihan itu 2-3 kali dalam setahun. Jadi bisa dilihat bagaimana animo dari masyarakat supaya ingin belajar lebih lagi. Karena pada intinya alasan mereka itu bukan mau mengajar, tapi mau memperkaya diri mereka dengan pengetahuan apa dan bagaimana tuh Zumba itu. Bagaimana kita dapat melakukan itu tanpa ada instruktur. Wow, jadi Gitu. ingin mengetahui lebih banyak ya Kak Iya, ya tentang senam betul Zumba sekali. itu seperti apa. Iya. Wah, kalau dari Kak Alexa sendiri nih, sudah berapa lama sih Kak Alexa menjadi Zumba Instructor Network ini Kak? Kalau saya sendiri sudah 11 tahun. Wow, sudah 11 tahun. Pasti banyak sekali ya Kak pengalamannya ya. Sangat Suka dukanya, duka-dukanya, wah, luar iya. biasa. Itu bagaimana sampai Kak Alexa memilih untuk menjadi seorang Zumba? Apalagi kan kalau dulu mungkin Kak, Zumba itu menjadi seorang instruktur itu part time ya Kak ya, part time. Dia ikut Zumba, kelas-kelas part time. Dan kenapa sampai Kak Alexa memilih untuk menjadi instruktur Zumba? Iya, itu diawali tahun 2010. Akhir-akhir itu saya lihat di YouTube
kok ini kayaknya menarik ya, ya kan? Jadi sesuatu yang baru dan musik-musiknya juga sangat menarik. Akhirnya saya ambil trainingnya waktu itu bulan Februari 2011 di Mumbai, India, sampai mempromosikan di Sulawesi Utara sendiri. Pada saat itu setelah balik dari training, dalam sehari saya ada 3 studio yang bersyukur mau untuk saya promosikan Sumba ini. Ya, jadi kalau pagi saya mengajar di Manado, sorenya itu saya mengajar di Tomohon, malamnya saya langsung tembak ke Bitung. Wow, jadi full untuk Zumba. Full ya, Kak, untuk ya? Sumba. Yang pada saat itu 2 bulan awal itu jujur saya tidak minta bayaran. Saya hanya mau masyarakat tahu apa dan bagaimana Sumba itu sebenarnya. Dan untuk mempromosikan Sumba ini sendiri, saya bersama ada beberapa tim dari masing-masing studio itu, kami membuat syuting video dan posting di YouTube. Ada juga kita ke pasar-pasar, Saya ingat sekali waktu itu saya ke pasar Tomohon. Dan di saat itu di tengah kerumunan banyak orang, kita Sumba di situ. Dan mereka sangat kaget. Antusias ya, Kak, ya? Wah, ini jenis yang baru ya ini ya, sambil kita memperkenalkan semua. Itu di tahun 2010, Kak? 2011. 2011, oke. 2011 dan perkembangannya tahun 2012 saya membuka training pertama kali di Manado. Karena saya mau teman-teman juga bisa ambil training ini, teman-teman instruktur lain, karena mengingat kalau yang di luar-luar itu kan biayanya akan lebih besar. Mereka harus beli tiket, akomodasi dan lain sebagainya. Kenapa saya tidak membuka training di studio saya waktu itu, supaya bisa dijangkau oleh teman-teman instruktur yang lain. Ya, sampai sekarang ini bersyukur dengan perjalanan Zumba Fitness, kita telah membentuk satu komunitas instruktur Zumba Fitness yang ada di Sulawesi Utara. Wow, dan salah satunya ya Kak Alexa adalah ketua komunitas instruktur ZS Sulut ya, Kak, ya? Iya, Wow. Zumba dan Strong Nation. Wih, luar biasa. Sudah 11 tahun tentunya memiliki pengalaman suka duka yang begitu banyak ya, Kak, ya. Dan mungkin dari Tribuners juga nih, Kak, penasaran yang ingin ikutan mau senam Zumba, itu biasanya range-nya itu berapa sih, Kak? Kalau untuk menjadi member sendiri, jadi range harganya itu dari 200.000 sampai ya ada yang tempat lain ya sampai 500.000. Tapi tergantung dari paket-paket yang ditawarkan. Ya, karena kalau untuk Zumba sendiri di situ kalau seperti contoh di studio saya itu 200.000 untuk sekian pertemuan. 200.000 untuk Iya. sekian pertemuan. Oke. Gitu. Jadi itu bisa untuk dari kids juga ada ya, Kak, ya? Ada. Kids, bahkan seumuran Injil boleh ya, Kak, ya? Ada pasti. Yes. Dan juga oh ya, Kak, kalau senam Zumba itu untuk ibu hamil bisa juga. Ibu hamil dalam waktu kehamilan berapa bulan? Ada ininya ya, Kak, ya? Berapa bulannya dulu? Iya, karena waktu kemarin ada member saya yang sebenarnya dia sudah 5 bulan dia ikut. Jadi yang pasti yang penting sudah dikonsultasikan dengan dokter. Iya. Dan tentulah sebagai instruktur juga saya mengarahkan dia gerakan-gerakan yang cocok dengan kondisi dia sekarang ini. Tidak mungkin kan dia dalam kehamilan yang masih muda, terus dia lompat-lompat. Nah, Iya, itu itu tidak instruktur boleh. lagi yang disalahkan. Itu jadi instruktur harus lihat-lihat dulu ya, Kak, Iya. ya, hati-hati juga. Betul. Wow. Harus Menarik banyak ya, belajar. harus banyak belajar. Wah, banyak sekali nih tentang Zumba ini ya, Kak, ya, untuk dibahas. Dan pastinya bagi Tribuners penasaran untuk teknik-tekniknya ataupun gerakan-gerakannya, dan apalagi banyak genre juga yang tren-tren di setiap tahunnya dalam Zumba ini. Tapi sayang sekali nih, Kak, karena waktu, jadi kita harus mengakhiri acara kita. Mungkin buat Tribuners yang ingin tanya-tanya bisa langsung ya sama Kak Alexa. Mungkin ada sosial medianya, Kak, di Instagram yang mau tanya-tanya sama Kak Alexa langsung tentang Zumba atau mau ikut kelasnya Kak Alexa. Silakan, Kak. Di mana nih untuk sosial medianya?
Iya, sosial medianya ada di Facebook, dan Facebook. juga ada juga di Instagram. Kalau di Facebook ada Zin Sulut. Zin Sulut. Iya. Oke, jadi cari aja Zin Sulut Zin ya Kak Sulut. ya. Di Facebook iya. juga. Di Facebook juga ada. Oke, ya gampang ya Tribuners, Gampang. tinggal langsung Zin Sulut, langsung bisa ngobrol atau chat-chat sama Kak Alexa langsung ya Kak ya. Iya, kalau ke saya pribadi juga ada Alexa Studio Manado. Oke, ada Alexa Studio Ya, Manado. atau juga di Queen Alexa Manado. Queen Alexa Manado. Oke, thank you banget Kak Alexa untuk waktu Ya, dan kesempatannya sama-sama. sudah bisa hadir di podcast Tribun Manado. Namun sebelumnya nih Kak, sebelum kita menutup acara kita, ada closing statement untuk Kak Alexa mungkin bagi Tribuners yang ingin ikutan atau mengajak Tribuners atau untuk Tribuners di luar sana yang ingin berolahraga senam Zumba. Silakan Kak. Iya, buat Tribuners, pesan saya gunakan waktu selama kita masih mempunyai kemampuan dan tentulah kemauan untuk tetap sehat. Dan jangan lupa bisa mengikuti Zumba bersama kami, komunitas instruktur Zumba Fitness dan Strong Nation di Sulawesi Utara, setiap hari Sabtu dengan program Tribun Mega Aero Zumba jam 6 pagi di depan Kentucky Fried Chicken kawasan Megamas. Kami tunggu di sana. Oke, thank you Kak Alexa untuk waktu dan Sama-sama, harinya. Dan iya. untuk Tribuners juga terima kasih yang sudah menonton live kami pada hari ini. Jangan lupa tadi sedikit sentilan dari Kak Alexa ya Kak, setiap hari Sabtu ya. Iya. Untuk Tribuners yang ingin ikutan Zumba bisa, karena itu free juga ya. Free, iya. Untuk teman-teman yang bisa ikutan. Oke Tribuners, saya Injelita Karul, sampai jumpa lagi dan selamat siang.